Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dalam satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, orang yang muflis itu? Qalu, dijawab oleh sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Mereka menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta atau barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang muflis dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala zakatnya, dan seluruh pahala amal-amal solehnya. Namun ia juga datang juga dengan membawa kezaliman yang pernah dilakukan. Apakah itu mencela saudaranya, menuduh tanpa bukti, memakan harta dengan cara yang batil, menumpahkan darah orang, atau memukul orang lain tanpa hak. Maka sebagai tebusan atas kezalimannya itu adalah diberikanlah pahala kebaikan yang dia dapatkan untuk membayar kezaliman itu. Pahala sholat, puasa, zakatnya digunakan untuk membayar kezaliman yang pernah dia lakukan, hingga akhirnya pahala amal solehnya habis. Yang tersisa adalah dosa. Lalu kemudian dosa orang yang dizolimi itu ditimpakan kepadanya setingkat dengan kezoliman yang dia lakukan, hingga akhirnya dia di akhirat tidak menikmati pahala amal solehnya, bahkan harus menanggung beban dosa yang dilakukan oleh orang yang dizoliminya. Itulah orang yang bangkrut, itulah orang yang muflis. Semua kita berlindung daripadanya, dari kebangkrutan tersebut. Berletih-letih, berpayah-payah beribadah, tetapi di akhirat hanya digunakan untuk membayar kezoliman yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kezoliman, dzulmun atau mudlimatun bermakna menyimpang dan melampaui batas, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, merampas atau menguasai hak orang lain. Itu adalah kezaliman. Dan kezaliman ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya adalah kemusyrikan. Hal ini berdasar pada firman Allah, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lalu yang kedua adalah kezaliman antara hamba terhadap dirinya sendiri.
dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia mabuk, jika dikehendaki oleh Allah, maka Allah berkenan mengampuninya. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah ini adalah seseorang yang mencela saudaranya tanpa hak, lalu menuduh seseorang melakukan kefasikan, kemaksiatan padahal tidak ada bukti, atau mengambil haknya saudaranya sekecil apapun, maka itu semuanya tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang mengambil hak orang, apalagi kalau dia seorang pemimpin yang diamanahi memimpin, lalu dia melakukan korupsi, mengambil harta yang bukan haknya, maka tidak bisa diampuni dengan istighfar, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, bahkan dengan haji sekalipun. Tapi harus dikembalikan hak itu. Jika di dunia dia tidak mengembalikan, maka di akhirat dia akan dipaksa untuk mengembalikan. Dalam bentuk amal ibadahnya digunakan untuk membayar. Jika tidak ada, maka dia mendapatkan dosa setimpal dengan hak orang tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari kelompok muflis atau orang-orang yang bangkrut ini. Mari kita jaga hubungan dengan Allah, kita jaga hubungan dengan sesama, dan kita jaga kehormatan diri kita. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.